Haleluya, Shalom. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kembali kita belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, yang mana Tuhan bagikan di minggu ini. Judulnya adalah jangan menjadi kendor. Ya, Bapak Gembala waktu hari Selasa sudah menjelaskannya, menguraikannya. Ya tentunya kalau dari Bapak Ibu yang mungkin pada pagi hari ini belum mendengar pesan Tuhan ini, bisa dengar kembali di YouTube karena ini penting ya. Karena apa? Karena kalau kita baca dari judulnya aja ini jelas merupakan sebuah teguran ya. Yang mengingatkan kita semua termasuk diri saya sendiri. Ya, ya karena apa? Karena ya tentunya Tuhan sangat tahu ya kondisi dari setiap kita, anak-anaknya satu persatu. Ya. Dan tentunya Tuhan melihat ya ada orang-orang percaya yang mungkin hari-hari ini mulai mengendorkan semangat pengiringannya kepada Tuhan. Ya, seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan, ya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau juga di aplikasi RDMB ya, ada warta di situ. Nah, mungkin aja ya orang tersebut masih aktif di gereja, datang ke gereja, rajin ke gereja. Mungkin juga masih aktif melayani, tapi didapati ya karena Tuhan yang tahu. Ya didapati bahwa rohnya itu lagi nggak menyala-nyala, kondisinya lagi kendor. Nah, kemarin kan ada beberapa hal, beberapa penyebab ya yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Kenapa ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini lagi mengendorkan semangatnya. Di antaranya kan jangan cepat puas ya dengan pencapaian yang ada, dan juga mungkin menyikapi setiap tantangan yang dihadapi itu dengan salah. Ada hal lain lagi yang mungkin kita sama-sama belajar merenungkannya ya. Kira-kira apa lagi nih yang mungkin menjadi penyebab dari setiap orang-orang percaya ketika dia mengendorkan semangatnya. Yang jelas ketika orang percaya tersebut, dia lagi mengalami yang namanya keletihan. Keletihan, mengalami kelelahan. Ada dalam satu kondisi, satu titik jenuh. Setiap kita pasti mungkin pernah mengalami ya. Ketika kita lagi mengerjakan sesuatu ya, wah lagi semangat-semangatnya sampai kemudian ada di dalam satu titik, aduh rasanya jenuh ya, aduh rasanya capek banget. Nah di saat itulah sebenarnya kita lagi kendor. Sewaktu orang percaya ya, rasanya setiap kita waktu pertama kali kita iring Tuhan, ya waktu kita pertama kali wah kenal Tuhan, ikut Tuhan, pasti kan punya semangat ya, semangat yang menggebu-gebu. Wah ingin kenal Tuhan, ingin terus dengar firman Tuhan. Tapi kemudian di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah mungkin segala pergumulan, tantangan, kemudian merasa aduh ada satu titik dia mulai merasa, aduh rasanya malas. Ada mungkin pernah sekali atau dua kali, ya atau mungkin beberapa kali lah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan setelah sekian lama. Ya. Nah, sayangnya kalau orang enggak mungkin menyikapi dengan benar, dia bisa semakin merosot, semakin turun. Tapi kalau orang yang tahu ketika dia sudah menghadapi satu kondisi tersebut, tidak ada jalan lain selain harus datang kepada Tuhan. Ya. Nah kita baca dulu ya apa yang menjadi dasar firman Tuhannya. Ya Bapak Ibu tentu semuanya sudah hafal dengan ayat ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Hal yang tadi saya katakan apa yang mungkin membuat orang menjadi bisa menyebabkan orang tersebut mengendorkan semangatnya ketika ada dalam satu kondisi kelelahan. Ya. Di dalam terjemahan Message Bible di situ di awal dikatakan don't burn out. Jadi jangan setiap kita tuh sebagai orang percaya tuh menjadi lelah, menjadi letih. Dari situ sudah diingatkan. Nah Rasul Paulus lagi mengingatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Kita sudah mendengar latar belakang dari kitab surat Roma ini ya. Nah jadi disinilah kita perlu yang namanya satu kondisi stamina yang benar-benar kuat di dalam mengiring Tuhan. Kalau di dalam perlombaan maraton atau mungkin Bapak Ibu yang senang dengan olahraga pasti tahu yang namanya trilaton
Ada tiga cabang olahraga yang dipertandingkan, yang diikuti oleh seorang atlet tersebut. Dari mulai dia entah itu berenang dulu, setelah berenang kemudian sampai kepada satu titik dilanjutkan dengan naik sepeda. Setelah menyelesaikan rute naik sepeda, kemudian dia harus berlari dengan jarak sekian lama. Kalau dalam 3 jenis olahraga yang harus dia ikuti itu dia forsir tenaganya dari awal, dia forsir dengan dia pikir dia lagi masih seger nih, masih kuat ya. Rasanya bisa unggul dulu di depan gitu. Mungkin saja bisa seperti itu, tapi kemudian masuk ke lomba yang kedua, mulai harus mengayuh bosehannya ya, melewati tanjakan-tanjakan yang kan mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah naik sepeda, kalau melewati tanjakan kan rasanya lebih berat ya. Apalagi mungkin zaman dulu kan nggak ada yang pindah-pindah gigi menjadi lebih ringan seperti itu ya. Zaman dulu kan cuma 1 seperti itu, pasti berat ya. Ada satu hal yang mungkin membuat kaki kita rasanya kok jadi tambah pegel ya. Ada sesuatu yang tertarik dan sebagainya, membuat menjadi lambat. Nah setelah selesai itu harus lagi berlari. Berlari yang menggunakan kaki lagi, ya membutuhkan satu kondisi stamina yang kuat, ya. Nah kalau itu diforsir dari awal, maka akan kehabisan nafas. Perlu nafas yang panjang, perlu persiapan di dalam melakukan segala sesuatu yang waktu mengikuti trilomba tersebut. Begitu juga dalam maraton. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat waktu SEA Games di Kamboja ya, melihat satu atlet Indonesia. Ya itu pada cuma di dalam stadion ya, lari entah 10.000 entah 15.000 meter gitu ya. Saya lihat wanita ya, hebat sekali nih atlet Indonesia, bisa-bisa dapat emas ya. Udah unggul jauh ya. Tapi saya lihat di belakangnya ada 2 atlet dari Thailand atau Filipina. Saya lihat ritme larinya itu konstan sekali dari awal ya, terus masuk ke beberapa putaran sampai masuk ke ketika putaran terakhir ada lonceng biasanya. Dibunyikan lonceng, nah malah meningkatkan kecepatannya. Atlet Indonesia yang udah cukup jauh itu mulai tersusul sampai akhirnya ketinggalan. Ya. Saya bilang sayang sekali ya. Nah, itu adalah karena apa? Karena mungkin dia menerapkan satu strategi yang salah. Ya. Mungkin di dalam tengah putaran tersebut, di waktu dia memutarkan tersebut, mungkin kecepatan ritmenya mulai bisa diimbangi ya oleh lawan-lawannya. Tapi kemudian dia meningkatkan kecepatan mungkin lebih cepat dulu. Karena dia pikir nafas saya masih lebih kuat nih. Tapi ternyata salah strategi ya. Nah ini kan beda dengan kalau orang yang lari misalnya lari sprint 100 meter atau 200 meter. Dari awal dia udah langsung tancap gas seperti itu. Beda sekali. Nah makanya ketika mungkin ada dalam satu titik kelelahan. Kadang-kadang kan orang langsung kedodoran. Ya. Sering kita mungkin Bapak Ibu sini yang kalau senang olahraga pasti sangat memahami ya. Kalau kita awal-awal lagi bertanding, semangatnya kan luar biasa. Kenapa? Tenaga saya masih fresh nih. Tapi begitu mungkin udah masuk ke, misalnya kalau main badminton di set kedua atau set yang terakhirnya, udah mulai kelelahan. Waktu kelelahan, ya pasti kan ada hal-hal yang membuat kita menjadi ceroboh, membuat kita tidak lagi punya daya tangkap yang lebih tepat, ya. Karena apa? Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu buat seorang atlet. Nah bayangkan kalau kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, ketika ada dalam kondisi yang sedang lesu, sedang mengalami kelelahan, menjadi orang yang tidak waspada, ya, mulai kehilangan arah dari yang tadinya fokus kepada Tuhan, akhirnya mulai fokus kepada masalah yang dihadapi. Karena apa? Karena ada satu titik jenuh. Ya. Orang yang mungkin harus diproses oleh Tuhan sekian lama ada di dalam lembah yang kelam. Kalau dia tidak menyikapi ya dengan baik, dengan benar, dia nggak akan tahan. Tapi orang yang menyikapi dengan benar, dia akan bertahan. Ya. Lewat proses demi proses yang harus dia lalui. Ya. Nah itu, ya makanya kita harus kontrol
ya bagian-bagian ini. Yang namanya semangat atau gairah itu harus kita atur dari awal sampai kita terus bisa mengakhirinya dengan baik. Ya, kalau mungkin hari-hari ini, waduh udah di tengah-tengah nih, saya udah mulai kelelahan, ya balik lagi. Nggak ada jalan lain selain datang sama Tuhan. Tuhan minta supaya roh saya dibakar kembali, dan dari situ mulai kita atur. Ya, kita atur passion kita, semangat kita, ya gairah kita mulai atur dengan baik. Supaya tidak terjadi yang namanya keletihan di tengah jalan ini. Jadi jangan sampai semangat yang membara di awal ini, wah kita gaspol. Kita harus mulai belajar. Terus apa lagi? Waktu seorang percaya, ketika dia mulai kehilangan tujuan di dalam hidupnya sendiri, yang Tuhan sudah tetapkan ketika Tuhan mungkin panggil dia. Ya. Merasa bahwa apa yang dilakukannya dari hari ke hari rasanya cuma ya rutinitas, cuma sekedar kewajiban, tanpa ada satu keinginan untuk bisa melakukannya lebih lagi. Ya lakukan ya seadanya aja lah. Ini yang bisa membuat orang itu lama-lama menjadi apa yang dilakukannya jadi semakin membosankan, nggak ada sebuah antusias, nggak ada kegairahan. Ya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi waktu orang ikut Tuhan, yang dibutuhkan pertama kali adalah visi. Ketika kita punya visi waktu kita iring Tuhan, nah pegang visi tersebut. Visi ya yang jelas dalam mengiring Tuhan itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh orang percaya. Tujuannya apa? Supaya kita ada di dalam tracknya, nggak salah arah gitu. Yang namanya pelari entah itu jarak dekat, jarak jauh. Tapi di sini kan lebih kepada jarak jauh karena kan kita tahu kalau orang yang lari jarak jauh dia harus mulai menjaga stamina dari satu fase ke fase yang lain ya. Dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Ya mungkin di depan wilayahnya mungkin lebih berat nih. Tracknya lebih berat ya. Atau mungkin jalannya mungkin lebih terjal dan sebagainya. Dia harus mengatur ya. Nah, makanya perlu yang namanya target. Orang yang lari nggak mungkin dia waktu dia lari tujuannya adalah supaya sampai ke rumah. Pasti tujuannya adalah supaya sampai ke finish, ya garis finish. Ya, makanya perlu yang namanya visi. Jadi di sini kita belajar. Bahkan kalau kita nggak punya yang namanya visi, ya sebagai orang percaya, bisa-bisa kita bisa berhenti di tengah jalan. Ya. Karena apa? Karena kita kehilangan arah, kehilangan tujuan. Ya kita bersyukur di tempat ini Bapak Ibu lewat Bapak Gembala. Ya cari Tuhan, minta visi. Dari visi kemudian Tuhan kasih arahan-arahan tuntunan demi tuntunan dari minggu ke minggu. Betapa bersyukurnya kita. Nah itulah yang harus kita ikuti, harus kita hidupi di dalam hari-hari yang kita jalani ini. Supaya langkah kita ini kaki yang kita langkahkan ini benar punya satu ritme yang konsisten begitu, nggak berubah-ubah. Jadi benar-benar dibutuhkan. Nah makanya ini yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama harus ditunjukkan dengan sikap yang bernyala-nyala di dalam Tuhan atau semangat yang tidak menjadi kendor. Nah pagi hari ini apa yang saya dapatkan, apa yang saya renungkan melalui pesan Tuhan ini yang tentu saja secara pribadi juga kan terus menegur buat diri saya pribadi. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatunya itu dengan tekun. Lakukan segala sesuatu dengan tekun karena dari ketekunan ini akan menghasilkan yang namanya tahan uji. Coba Bapak Ibu renungkan. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau orang yang mungkin di dalam hal kerajinan, dia mulai ketekunannya itu mulai turun gitu. Maka lama-kelamaan menjadi kendor. Lama-kelamaan mulai kedodoran, mulai tertinggal. Ketika mungkin menghadapi masalah, waduh udah gak tahan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Sedikit aja mungkin masalah, udah gak tahan. Apalagi mungkin masalah yang datang, kemudian datang lagi masalah yang baru, datang lagi masalah yang baru.
pikirannya semakin kalut. Gak bisa berpikir dengan jernih. Gak bisa melihat Tuhan yang sebetulnya jauh lebih besar. Inilah yang kadang-kadang mungkin orang ketika menghadapi masalah, buat sebagian orang itu adalah sebuah siksaan, sebuah aniaya. Tapi saya belajar dari sosok seorang Rasul Paulus ya. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dari awal dia mulai ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Di awal pelayanannya itu dia udah tahu bahwa yang namanya kesengsaraan itu, yang namanya hidup yang akan sangat sukar dihadapi, itu udah ada di depan matanya dia. Belum terjadi tapi udah ada di depan mata. Itulah yang akan terjadi. Nah kalau kita sebagai orang percaya saat ini dihadapkan dengan hal seperti itu, siap apakah enggak? Rasanya mungkin kita, aduh Tuhan janganlah, saya enggak mau menghadapi itu. Pokoknya saya mau iring Tuhan supaya terus saya menyala, tapi saya enggak mau ngadepin yang masalahnya, segala sesuatu yang bisa bikin saya sengsara. Kalau kita lihat, ini bagaimana di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Di situ kan dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi waktu kita menghadapi ada sesuatu yang mungkin masalah yang besar, itulah yang harus kita hadapi. Waktu kita hadapi, semakin hari kita semakin cakap, punya satu sikap yang tepat dalam menghadapi setiap masalah. Justru itu akan membuat kita semakin tahan di dalam ujian-ujian yang kita harus hadapi, entah seberat apapun. Entah seberat apapun. Nah, kita belajar ya di sini. Kenapa dari masalah demi masalah yang bisa kita hadapi, kita mulai tahan uji. Dari situlah sesungguhnya pengharapan itu nggak akan pernah putus. Waktu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kemudian datang masalah, akhirnya kemudian nyerah, maka pengharapan itu lama-lama hilang. Tapi waktu kita menjadi orang yang siap, orang yang tekun di dalam menghadapi segala masalah, enggak menyerah, maka pasti yang namanya pengharapan itu akan membuat kita bersuka cita. Makanya kan di Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, di situ kan bagaimana Rasul Paulus menuliskan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi lewat masalah itu aja bisa membuat orang ngalami yang namanya kesesakan. Tapi dikatakan oleh Rasul sabar dalam menghadapi kesesakan. Waktu sabar menghadapi kesesakan, di situ sebenarnya kita lagi belajar untuk menekuni. Belajar untuk tekun di dalam menghadapi berbagai masalah apapun yang datang. Sebesar apapun. Yang namanya ketekunan untuk ikut Tuhan itu jangan sampai tergoyahkan. Mungkin ketika kita menghadapi itu, aduh enggak mudah Pak. Betul enggak mudah. Tapi kunci yang harus kita selalu pegang, selalu kita ingat. Cuma datang sama Tuhan, nggak ada lagi. Itu yang selalu saya alami. Waktu saya merasakan diri saya, aduh Tuhan lagi rasanya lagi malas nih. Cuma datang sama Tuhan. Nah, apa yang Tuhan cuma bilang, ya lakukan seperti apa yang lagi mula-mula engkau lakukan. Sama seperti engkau lagi awal-awal mungkin punya kekasih. Punya orang yang lagi dikejar-kejar. Seperti itulah yang kau harus lakukan kepadaku. Simple. Tuhan cuma bilang begitu, dikuatkan lagi. Di situ katakan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi waktu saya melihat kehidupan dari Rasul Paulus, bagaimana dia harus menghadapi yang namanya ancaman demi ancaman, dibunuh, dikejar-kejar oleh orang, dilempari batu, dia harus mengalami disesah, harus mengalami deraan ya. Harus ngalami namanya penjara. Itu enggak gampang buat seorang Rasul Paulus kalau dia enggak menekuni panggilan Tuhan. Di tengah jalan bisa, aduh Tuhan udahlah berhenti. Saya enggak mau ikut Tuhan. Biarin roh saya padam juga. Tapi buat seorang Rasul Paulus enggak ada tuh keluar kata-kata seperti itu. Nah itu yang harus kita belajar sama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di rumah ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26 itu perjalanan Rasul Paulus menderitanya seperti apa, itu gak kebayang Bapak Ibu. Kondisi yang sangat-sangat sulit tapi berhasil dia lewati fase demi fase. Dan rohnya apakah sempat kendor?
Mungkin dia sempat mengalami, Tuhan lalukan nih dari apa tubuhku ini, duri yang ada di dalam tubuhku. Mungkin dia rasanya aduh ini ngeganggu sekali yang namanya satu penyakit yang dia mungkin harus alami. Tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya di situ Rasul Paulus waktu dengar mungkin perkataan Tuhan seperti itu, ya terima kasih Tuhan, kalau itu yang harus aku alami, terima kasih. Artinya aku harus terus bersandar sama Tuhan, artinya aku harus terus datang sama Tuhan. Disitulah kekuatan yang terus dia terima, sehingga dia bisa menghadapi berbagai hal. Ya di dalam pelayanan pengiringan dia kepada Tuhan itu gak mudah, benar-benar gak mudah. Mungkin di zaman sekarang di dalam kondisi kita rasanya mungkin jauh dibandingkan dengan apa yang di zaman Rasul Paulus. Sekarang kita punya begitu banyak fasilitas. Mungkin gak sesulit seperti yang dihadapi oleh seorang Rasul Paulus. Tapi lewat masalah-masalah yang mungkin terjadi aja kadang-kadang orang udah mengalami satu titik jenuh, satu titik kelelahan, atau lain-lain sebagainya. Ya seperti udah cukuplah di sini aja. Atau ketika mungkin menyikapi hal-hal dengan cara yang salah. Atau ketika mungkin mulai kehilangan tujuan. Nah itu yang perlu kita sama-sama belajar. Saya ingat dari dulu papa mertua almarhum, papa mertua, ya papa dari istri saya Bu Esther. Dan juga adik-adiknya, adik papanya dulu pernah cerita ada satu orang yang ya hari ini dia termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Dulunya dia adalah seorang kuli, ya, kuli untuk ngangkut kain, potongan-potongan kain, ikut sama engkongnya gitu, engkong dari Bu Esther. Sampai kemudian sekian tahun bisa menjadi sukses, bisa menjadi seorang pengusaha tekstil yang cukup terkenal, yang saat ini ada di salah satu pabriknya di daerah Tangerang. Saya cuma belajar satu sisi positif, semangatnya yang luar biasa. Dari seorang kuli, tapi bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Gimana caranya? Kalau mungkin di dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak rintangan, masalah yang harus dia hadapi. Segala kesulitan tapi gak pantang menyerah tuh. Nah, saya belajar dari itu, iya. Mungkin kita sebagai orang percaya kadang-kadang terlalu cengeng. Aduh hadapi masalah ini rasanya udah nyalahin Tuhan, nyalahin mungkin gembala, nyalahin gereja, ya nyalahin orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita belajar. Waktu kita hadapi apapun, lakukan segala sesuatunya itu dengan cara yang yuk tekuni, ya jalani semuanya itu. Karena dari semuanya itu pasti akan menghasilkan yang namanya tahan uji. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Dari tahan uji artinya dari segala masalah yang ada pun kita akan tetap bisa berdiri dengan teguh. Roh kita itu bisa tetap menyala. Walaupun mungkin mulai padam tapi enggak sampai padam. Tapi kita bisa sadar satu titik saya harus bangkit kembali. Satu titik saya harus kembali lagi. Kenapa? Karena kita punya cara pandang yang benar. Ini harus kita bangun dari hari ke hari. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa yang saya lakukan atau yang saya dapatkan ya lewat apa yang saya alami juga sebenarnya. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya Bapak Ibu, itu buat saya pribadi itu membangkitkan roh saya. Ketika ada dalam satu kondisi lagi lemah, saya harus ingat, saya harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Waktu saya melakukan seperti untuk Tuhan kan ibaratnya saya lagi melayani Tuhan. Karena kan kalau kita baca di sini di Roma pasal yang ke-12 yang ke-11 ini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Posisi kita waktu di situ kan layanilah Tuhan. Berarti kita lagi diingatkan kamu melayani. Kamu lakukan sebuah pelayanan buat seseorang. Buat Tuhanmu. Siapa yang menjadi Tuhan kita Bapak Ibu? Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Allah kita. Kita harusnya berbangga sekali. Waktu kita dipercayakan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Ketika kita datang beribadah seperti ini, datang doa pagi, kita lagi melayani Tuhan. Lagi beribadah sama Tuhan. Kalau kita baca di dalam terjemahan King James Version ya, itu menarik Bapak Ibu. Di situ dikatakan,
not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Serving the Lord, layani Tuhan. Artinya waktu kita melayani Tuhan tuh, kita tuh ibaratnya seperti seorang budak lagi melayani Tuannya. Artinya waktu kita melakukan itu, kita sedang melakukan sesuatu. Melakukan apa? Kalau di depan itu, kalau dia janganlah kerajinanmu kendor ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Tapi di sini yang menarik adalah not slothful in business. Jangan malas tuh, jangan lamban loh waktu kamu melakukan bisnis. Artinya waktu kita layani Tuhan tuh kita lagi berbisnis dengan raja di atas segala raja Bapak Ibu. Kalau kita sekarang, saya umpamakan, kita punya lagi melakukan satu kerjasama bisnis dengan salah satu misalnya orang terkaya lah. Wah, kira-kira bangga apa enggak Bapak Ibu? Pasti bangga. Wah, saya melakukan bisnis loh sama salah satu orang terkaya. Anaknya misalnya, melakukan bisnis A. Terus waktu kita menjalaninya semangat enggak kira-kira? Wah harusnya semangat. Atau kita mungkin biasa-biasa aja lah. Enggak perlu lah. Enggak, pasti kita akan melakukan sesuatu yang harus semangat. Supaya bisnis ini semakin berhasil. Nah begitu juga waktu kita saat ini kalau dikatakan layanilah Tuhan. Wah ini luar biasa. Yang luar biasanya lagi adalah apa? Susunan dari kata-kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Di situ katakan pertamanya, janganlah kerajinanmu kendor. Kalimat berikutnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Selanjutnya, layanilah Tuhan. Itu satu urutan yang kalau saya renungkan kembali, wah luar biasa sekali Tuhan. Ada sesuatu, waktu saya melakukan sesuatu dengan sebuah kerajinan, maka sebetulnya roh saya bisa terus menyala-nyala. Waktu saya melayani Tuhan, sebetulnya roh saya juga pasti akan menyala-nyala. Karena apa? Karena saya melayani raja di atas segala raja, saya mempersembahkan sesuatu dengan segenap hati saya, segenap jiwa, kekuatan, akal budi saya. Kita belajar dari salah satu tokoh yang namanya Daud ya Bapak Ibu. Waktu punya satu kerinduan membawa tabut Tuhan masuk ke kotanya Daud, Yerusalem. Di situ kan sempat terjadi satu musibah. Di mana waktu mau dibawa, kemudian salah satu orang yang pembawa tabut tersebut, dia disambar oleh api. Karena apa? Karena roda waktu itu miring, kemudian dia berusaha untuk menahan. Sampai kemudian Daud, mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan sampai seperti ini? Tapi ketika dia sudah tahu kesalahannya, waktu dia kemudian mencoba untuk mulai menyelesaikan tugasnya, dia sebenarnya lagi melakukan sebuah bisnis dengan Tuhan. Dia enggak menuntut balasan apapun dari Tuhan. Bisnis yang dia lakukan adalah apa? Dia bawa namanya tabut yang mana pada waktu itu berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Dan Daud waktu dia mulai membawanya kembali, ya melakukan supaya tidak terjadi kesalahan. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan yang namanya persembahan buat Tuhan. Dia lakukan yang namanya persembahan korban. Kemudian dia menari dengan dikatakan sekuat tenaga. Artinya dengan seluruh kekuatan dia persembahkan untuk Tuhan. Dia lagi melayani rajanya, melayani Tuhan yang mungkin ibaratnya cuma tabut. Enggak, buat dia justru dia mempunyai satu sikap menghargai Tuhan yang luar biasa ini. Nah ini yang harus kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita menjadi kendor. Kalau kita kendor, lagi melayani raja, segala raja kita kendor, aduh sangat sayang sekali. Justru kita harus pertahankan supaya jangan sampai terjadi yang namanya kekendoran. Roh yang lagi tiba-tiba lagi mulai malas, mulai padam, mulai gak mau melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Kita sama-sama belajar, ya jangan sampai hal ini terjadi tentunya. Salah satu yang mungkin bisa jadi contoh lagi ketika Tuhan melihat seorang janda miskin. Dia kasih 2 peser uangnya, seduit. Orang lain juga memberikan persembahan. Dia memberikan yang terbaik dengan segenap hati dia. Dia ingin mempersembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena dia lagi melayani Tuhan lewat persembahan yang dia berikan. Nah waktu dia lakukan itu, Tuhan bilang apa? Sesungguhnya apa yang lagi janda miskin ini lakukan itu
lebih dari apa yang mungkin semua orang lakukan. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Artinya apa? Waktu sebenarnya ketika kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, lewat segenap hati kita, kekuatan kita. Artinya jangan ada motivasi apapun ya. Benar-benar kita melakukannya itu dengan hati yang tulus. Mungkin ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, kita bisa mengekspresikannya dengan sebebas-bebasnya Bapak Ibu. Entah itu mau berdiri, entah itu mau berlutut, gak perlu disuruh-suruh lagi. Kita belajar sebagai jemaat seperti itu. Waktu kita mungkin mau memberikan persembahan yang terbaik, lagi melayani Tuhan, mungkin waktu datang ibadah, waktu hari Minggu. Kan kadang-kadang mungkin ayo kita bangkit berdiri, ayo kita duduk dan sebagainya. Nah waktu mungkin kita punya satu saat lagi menyembah Tuhan, ketika kita mungkin, aduh Tuhan saya pengen berlutut, berlututlah. Jangan segan-segan. Di situ kita lagi mempersembahkan sesuatu. Kita lagi melayani Tuhan. Ketika Tuhan senang, kira-kira apa yang Tuhan mau berikan? Tuhan akan melimpahkan rohnya buat kita. Yang membuat kita tuh ibaratnya lagi diisi bahan bakar. Kita lagi dilimpahkan kekuatan yang membuat kita menjadi enggak menjadi kendor. Tapi waktu kita melakukan segala sesuatunya cuma ya ala kadarnya, ya asallah kelihatan lagi nyembah, asallah kelihatan lagi angkat tangan, kita tidak mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Sangat disayangkan kan? Sangat disayangkan. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, mungkin di dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya terus belajar. Karena apa? Karena ya kadang-kadang kan sebagai manusia kita masih punya kekurangan, kelemahan, ya kesalahan. Tapi ketika mungkin diingatkan, ditegur lewat gembala, ya, di situ ya kita belajar, aduh ada hal yang mungkin saya nggak teliti, ada hal yang mungkin saya salah. Dan di situ kan kita, kan kalau orang kadang-kadang kan misalnya dapat teguran, wah kadang-kadang kecewa, ya marah, dah nggak mau gereja-gereja lagi. Apa orang-orang di sana seperti itu. Kadang-kadang kan begitu mudahnya orang-orang percaya kalau dia enggak menjadi orang-orang yang dewasa. Apalagi kan minggu lalu kita diingatkan untuk ditanam di dalam sebuah gereja. Nah waktu ditanam itu kan berarti harus siap dengan segala sesuatunya. Entah itu waktu ditegur, ya entah itu harus kita lagi diajar untuk punya penundukan diri, punya kerendahan hati, dipelihara, ya dikasih makan lewat firman. Kita belajar semuanya itu. Nah, ketika mendapat hal tersebut kan kalau orang yang enggak mau ditanam, mungkin enggak mau digembalai, ya akan mudah untuk rohnya itu menjadi kendor. Baru ditegur sedikit aja, waduh udah langsung tersinggung, malas lah ikut Tuhan. Ya, begitu mudahnya mungkin terucapkan lewat mulutnya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia sadar bahwa di dalam melakukan segala sesuatunya saya lakukan ini benar-benar adalah untuk Tuhan. Kadang-kadang kan dari situ kita justru lagi belajar, lagi enggak memandang, kalau kita selalu melihat kepada manusia mungkin ada banyak kecewanya. Tapi waktu kita hanya memandang kepada Tuhan, lakukan segala sesuatunya, saya lagi melakukan ini untuk Tuhan. Maka rasanya mungkin rasa kecewa itu akan ya lebih mudah untuk diatasi. Ya, saya sangat yakin begitu mudah untuk diatasi. Karena dari situlah sebenarnya kekuatan demi kekuatan itu pasti akan Tuhan kasih. Ya, Tuhan pasti akan limpahkan buat anak-anaknya. Ya, apalagi kan dengan waktu kita datang dengan sebuah kesungguhan hati. Gitu. Nah kalau orang mau melayani aja udah gak punya kesungguhan hati, wah jangan-jangan lagi kendor. Ya, itu harus disadari itu lagi kendor. Gitu. Nah makanya kita harus lakukan segala sesuatu, ya memberikan yang terbaik lah. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Gitu. Nah makanya ini yang pagi hari ini sama-sama kita belajar. Ya, dua hal ini aja yang bisa saya sharingkan. Sama seperti waktu saya ada dalam satu kondisi seperti itu pun ya saya cuma datang sama Tuhan. Dan saya ingin bahwa apa yang saya lakukan, Tuhan saya cuma mau melakukannya buat Tuhan. Saya cuma mau menyenangkannya buat hati Tuhan. Dari situlah sebenarnya kekuatan, walau mungkin rasanya kita cuma waduh baru dapat sedikit nih ngalami yang namanya roh yang menyalanya, terus lakukan ya dengan tekun. Sehingga kita menjadi orang yang tidak menjadi kendor. Ya Tuhan Yesus memberkati.